Periode yang ketiga yakni adalah periode radikal atau pada masa radikal. Faktor-faktor yang mempengaruhi adanya kemunculan periode radikal ini sendiri adalah yang pertama, adanya pengaruh revolusi Rusia pada tahun 1917 yang mampu mempengaruhi tokoh komunis dan keanggotaan ISDV mengikuti pergerakan kaum komunis Bolshevik. Yang kedua, pernyataan Woodrow Wilson, Presiden Amerika Serikat, terhadap 14 pasal penyelesaian Perang Dunia Pertama tentang hak untuk menentukan nasib sendiri. Dan yang ketiga, adanya November Beloved atau Janji November, di mana janji ini diberikan oleh Gubernur Jenderal Johan Paul Wandenberg Citroen yang tidak terlaksana karena tidak disetujui oleh pemerintahan Belanda. Selain itu, faktor yang selanjutnya adanya peraturan Regering pasal 11 pada 1 September 1919 yang mengalami perubahan. Perubahan peraturan tersebut memberikan batasan tertentu terhadap hak berserikat dan juga berkumpul. Dan yang terakhir, adanya kemunculan kata Indonesia sebagai identitas kebangsaan yang semakin sering digunakan, khususnya digunakan pada organisasi Indonesia Vereniging. Adapun organisasi-organisasinya, yang pertama adalah Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia sendiri pada awalnya memiliki nama Indische Vereniging yang berdiri pada tahun 1908 yang didirikan oleh beberapa orang Indonesia yang belajar di Belanda. Beberapa anggota PI antara lain adalah Sultan Kasayangan, Noto Suroto, dan lain sebagainya. Tujuan didirikannya PI ini sendiri adalah untuk memperjuangkan hak-hak dan kepentingan orang Indonesia yang berada di Belanda. Organisasi PI pada awalnya bergerak dalam bidang sosial budaya, namun pada akhirnya berubah ketika tahun 1913 ketika Ki Hajar Dewantara dan Dr. Cipto Mangunkusumo bergabung dalam Indische Vereniging. Pada saat itu organisasi ini terlibat dalam kegiatan politik. Bahkan pada tahun 1922 Indonesia Vereniging terjun juga ke bidang politik. Penggunaan nama Perhimpunan Indonesia baru diadakan pada tahun 1925 ketika Muhammad Hatta menjabat sebagai ketuanya. Propaganda yang dilakukan oleh PI tersalurkan dengan pengadaan majalah Hindia Putra yang pada tahun 1924 menjadi majalah Indonesia Merdeka. Ide-ide nasionalisme dan dukungan terhadap organisasi nasional sejenis disampaikan di sana. Aktivitas yang dilakukan PI sudah mencakup ranah internasional. Organisasi selanjutnya adalah Partai Komunis Indonesia atau kita sering sebut sebagai PKI. PKI sendiri merupakan organisasi yang muncul akibat adanya pengaruh komunis dari Sneflit, tokoh dari organisasi ISDV yang masuk dalam organisasi Sarekat Islam sehingga menyebabkan perpecahan di dalamnya. Pada tahun 1920 orang-orang Indonesia mulai menggantikan kepemimpinan. Hal ini dikarenakan adanya upaya pemerintahan Belanda mengusir para pendiri ISDV, sehingga pada tanggal 23 Mei 1920 ISDV mengubah namanya menjadi Partai Komunis Hindia dan nantinya berganti lagi menjadi Partai Komunis Indonesia pada bulan Desember. Beberapa tokoh PKI antara lain adalah Alimin, Musso, dan juga Semaun, dan ada lain sebagainya. PKI sendiri merupakan organisasi politik yang bersifat radikal. Sifat radikal tersebut ditunjukkan dengan aksi pemogokan kaum buruh di Pulau Jawa pada tahun 1926 dan pemberontakan di Sumatera pada tahun 1927. Pelarangan pergerakan organisasi PKI sendiri berlanjut sampai Indonesia mengalami kemerdekaan. Hal ini dikarenakan banyak aksi yang dilakukan oleh beberapa anggota PKI yang ingin mengubah ideologi bangsa Indonesia menjadi berhaluan komunis. Partai selanjutnya adalah Partai Nasional Indonesia atau PNI. PNI merupakan organisasi yang muncul setelah pelarangan organisasi PKI oleh pemerintahan Belanda. PNI dibentuk sebagai wadah baru untuk menyalurkan hasrat dan juga aspirasi masyarakat Indonesia.
PNI sendiri pada awalnya bernama Perserikatan Nasional Indonesia yang didirikan pada tahun 1927. Adapun pendiri PNI adalah Soekarno. Asas organisasi PNI sendiri adalah self-help atau asas menolong diri sendiri, non-kooperatif, tidak bekerja sama dengan Belanda, dan juga Merhainisme atau menghapus kemiskinan. Kegiatan yang dilaksanakan organisasi PNI antara lain adalah menyelenggarakan pendidikan, menerbitkan surat kabar Persatuan Indonesia di Batavia dan Benteng Priangan di Bandung, dan juga mengadakan rapat-rapat umum. Pergerakan organisasi PNI mampu meresahkan pemerintahan Belanda sehingga beberapa anggota PNI ditangkap dan diadili. Anggota-anggota tersebut antara lain adalah Soekarno, Gatot Mangkupraja, Maskun Sumadireja, dan Supriya Dinata. PNI sendiri dibubarkan pada tanggal 25 April 1931 pada Kongres Luar Biasa kedua di Jakarta. Pembubaran ini menimbulkan perpecahan yang menghasilkan Partai Indonesia atau Partindo yang didirikan oleh Mr. Sartono dan Pendidikan Nasional Indonesia Baru atau PNI Baru yang didirikan oleh Muhammad Hatta dan juga Sultan Syahrir. Selanjutnya adalah organisasi Nahdlatul Ulama. Organisasi ini didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya dengan penamaan Jamiatul Nahdlatul Ulama oleh para delegasi Hijaz. Delegasi Hijaz sendiri terbentuk untuk turut serta dalam Kongres Islam Sedunia pada tahun 1926 di Hijaz. Adapun tokoh-tokoh tersebut adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Dahlan, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, dan lain sebagainya. Organisasi Nahdlatul Ulama atau kita sering sebut sebagai NU sendiri didirikan dengan tujuan untuk menampung dan memberikan umat Islam di pedesaan wadah resmi dalam melakukan pergerakan. Organisasi ini berpegang teguh pada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selain itu, organisasi NU juga berperan teguh untuk tetap mempertahankan tradisi yang telah ada dan berkembang di kalangan para ulama Nusantara. Pergerakan organisasi NU pada awalnya terdapat pada beberapa bidang kehidupan seperti sosial, ekonomi, budaya, dan juga pendidikan. Namun seiring dengan berjalannya waktu, NU mulai merambah pada dunia politik. Ketika tahun 1937, NU memutuskan untuk bergabung dengan MIAI, Majelis Islam A'la Indonesia. Pada tahun 1943, MIAI berubah nama menjadi Masyumi atau Majelis Syuro Muslimin Indonesia yang memiliki keanggotaan cukup heterogen sehingga memunculkan perbedaan kepentingan. Oleh sebab itulah pada akhirnya NU keluar dari Masyumi di tahun 1952 dan mendirikan partai politiknya sendiri. Organisasi ini pun juga masih ada sampai saat ini. Organisasi selanjutnya adalah Partindo atau Partai Indonesia. Partindo merupakan organisasi pecahan dari PNI. Partindo sendiri didirikan oleh Mr. Sartono pada tanggal 30 April 1939. Tujuan didirikannya Partindo adalah untuk memerdekakan Indonesia dengan usaha sendiri berlandaskan demokrasi. Pergerakan yang dilakukan Partindo sebenarnya tidak berhubungan dengan pembaharuan sosial. Partindo memiliki pandangan bahwa pergerakan yang dilakukan untuk memerdekakan Indonesia dapat dilakukan dengan tanpa jalan non-kooperatif. Partindo melakukan pergerakan dengan aksi massa, walaupun pada akhirnya Partindo belum berhasil mengusir pemerintahan Belanda yang saat itu sedang diketuai oleh Jenderal De Jong. Pada akhirnya Partindo pun dibubarkan oleh pemerintahan kolonial Belanda. Pemerintahan Belanda menangkap dan mengadili beberapa tokoh di dalamnya. Selanjutnya adalah organisasi PNI Baru. PNI Baru didirikan oleh Muhammad Hatta dan juga Sultan Syahrir. Landasan utama pergerakan PNI Baru adalah nasionalisme dan juga demokrasi. PNI Baru lebih mengutamakan pendidikan politik dan juga sosial dalam bentuk pergerakannya.
Sarana yang digunakan PNI baru untuk mengajarkan pendidikan politik bagi masyarakat Indonesia, salah satunya adalah dengan surat kabar Daulat Rakyat. Karena pergerakannya, beberapa tokoh PNI baru ditangkap dan diasingkan ke Bovendigul, Papua, Banda, dan juga Sukabumi sampai waktu Jepang datang di Indonesia. Periode yang terakhir adalah periode bertahan. Adapun beberapa organisasi dan juga pergerakan yang ada ataupun muncul ketika masa ini adalah yang pertama, adanya perjuangan dalam Volksraad. Ini dilakukan oleh beberapa organisasi-organisasi ataupun tokoh-tokoh secara individual. Volksraad sendiri merupakan dewan rakyat yang dibentuk pada tahun 1916. Volksraad merupakan wadah para anggota dari berbagai organisasi yang ingin menyuarakan kritik dan sarannya kepada pemerintahan Belanda. Orang-orang yang terlibat dalam kegiatan ini diantaranya adalah orang pribumi dan juga orang Belanda itu sendiri yang tidak setuju dengan kebijakan-kebijakan Belanda yang diterapkan di Indonesia. Adapun beberapa pergerakan yang muncul ketika diadakannya Volksraad, pertemuan Volksraad adalah yang pertama Fraksi Nasional yang didirikan oleh Muhammad Husni Tamrin pada tanggal 27 Januari 1930. Fraksi ini bertujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia sesegera mungkin. Kegiatan yang dilakukan oleh Fraksi Nasional adalah mengusulkan perubahan ketatanegaraan, menghilangkan perbedaan dalam bidang politik, ekonomi, kebudayaan akibat penjajahan, serta mendesak dicabutnya undang-undang sekolah liar dan menyelamatkan para buruh dari Ponel Sengti. Selanjutnya ada mosi Tamrin yang dikeluarkan oleh MH Tamrin. Mosi ini berisikan mengenai permintaan pergantian istilah-istilah yang dianggap sudah tidak relevan lagi. Istilah yang dianggap sudah tidak relevan lagi dengan situasi dan kondisi bangsa Indonesia saat itu misalnya adalah Hindia Belanda atau Nederlands Indie. Mosi ini pun ditolak karena nantinya akan berkaitan dengan dampak politik dan juga ketatanegaraan. Selanjutnya adanya muncul petisi Sutarjo yang dicetuskan oleh Sutarjo Kartohadikusumo. Ia merupakan ketua Persatuan Pegawai Bestur atau Pamong Praja Bumi Putra dalam sidang Volksraad Juli 1936. Tujuan didirikannya petisi ini adalah untuk menyusun rencana pemberian pemerintahan kepada Indonesia dalam pasal 1 Undang-Undang Dasar Kerajaan Belanda. Hasilnya petisi ini pun ditolak oleh Ratu Belanda pada November 1938. Hal ini karena Ratu Belanda masih menganggap bahwa Indonesia belum cukup matang untuk mendirikan pemerintahannya sendiri. Selanjutnya muncul adanya organisasi Taman Siswa. Taman Siswa didirikan pada tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta oleh Ki Hajar Dewantara. Organisasi Taman Siswa sendiri bergerak pada bidang pendidikan. Organisasi ini memiliki 3 konsep pendidikan yang diantaranya adalah ing ngarsa sung tulodo, guru memberi teladan di depan siswa, ing adyo mangun karso, guru mampu membangun semangat di tengah siswanya, dan tutwuri handayani, di belakang guru memberi dorongan kepada siswanya. Selanjutnya ada Partai Indonesia Raya atau Parindra. Parindra sendiri merupakan organisasi gabungan dengan Organisasi Budi Utomo dan Persatuan Bangsa Indonesia atau PBI. Parindra sendiri lahir ketika diadakannya Kongres Budi Utomo pada tanggal 24 sampai 26 Desember 1935 dengan ketuanya adalah Dr. Sutomo. Tujuan didirikannya Parindra adalah untuk memerdekakan Indonesia dengan jalan kooperatif moderat dan ikut serta dalam Volksraad. Selanjutnya Gerakan Politik Indonesia atau kita sering sebut sebagai GAPI. GAPI sendiri merupakan gabungan dari Parindra, Gerindo, Persatuan Partai Katolik, PSII, Partai Islam Indonesia, Partai Pasundan dan juga Partai Minahasa. GAPI didirikan pada tanggal 21 Mei 1939. Pada bulan Desember 1939, GAPI pun mengadakan kongres
yang isinya menuntut Indonesia memiliki parlemen yang dipilih dari rakyat dan oleh rakyat serta menuntut dibentuknya pemerintahan yang bertanggung jawab. Yang terakhir adalah Komisi Visman. Komisi Visman merupakan parlemen bentukan pemerintahan Belanda untuk menanggapi usulan dari GAPI tadi. Adapun tugas Komisi Visman adalah mempelajari dan menyelidiki perubahan ketatanegaraan. Hasil yang didapatkan Komisi Visman setelah penyelidikan adalah masyarakat Indonesia merasa puas dan masih tetap ingin bergabung dengan pemerintahan Belanda. Hasil tersebut pastinya tidak sesuai dengan kondisi lapangan yang ada. Pembahasan yang terakhir atau pembahasan ketiga adalah peristiwa Sumpah Pemuda dan maknanya. Adapun subbab yang akan kita bahas pada bab ini adalah kemunculan peristiwa Sumpah Pemuda dan juga makna Sumpah Pemuda itu sendiri. Yang pertama, peristiwa Sumpah Pemuda. Peristiwa Sumpah Pemuda pada dasarnya identik dengan kemunculan organisasi pemuda yang telah hadir semenjak periode pertengahan. Beberapa organisasi pemuda yang pernah ada di Indonesia yakni adalah Yong Yafa, Yong Ambon, Yong Sumatra Nenbon, Yong Minahasa, Yong Batak, Yong Islamantan Bon, dan lain sebagainya. Organisasi-organisasi pemuda tersebut memiliki semangat yang kuat dalam mewujudkan persatuan. Semangat tersebut terinspirasi dari perjuangan yang dilakukan oleh Perhimpunan Indonesia dan beberapa tokoh nasional Indonesia lainnya. Beberapa tokoh diantaranya adalah Insinyur Soekarno dan juga Muhammad Hatta. Persatuan di kalangan organisasi pemuda diawali dengan dilakukannya pertemuan antara organisasi pemuda pada tanggal 15 November 1925. Adapun organisasi pemuda yang hadir pada saat itu adalah Yong Yafa, Yong Sumatra Nenbon, Yong Ambon, Yong Selebes, pelajar-pelajar Minahasa, dan Sekarukun. Pertemuan tersebut membahas mengenai rencana pengadaan Kongres Pemuda dan membentuk sebuah komite untuk mengurus kongres tersebut. Ketua komite tersebut adalah Muhammad Tabrani. Setelah melalui berbagai persiapan, akhirnya pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 diadakanlah Kongres Pemuda pertama di Batavia yang diketuai oleh Muhammad Tabrani. Hasil dari Kongres Pemuda pertama ini diantaranya adalah yang pertama, munculnya adanya upaya untuk mempersatukan berbagai organisasi pemuda pada kongres selanjutnya. Yang kedua, muncul upaya memajukan paham persatuan Indonesia di setiap anggota organisasi pemuda. Yang ketiga, muncul upaya mempererat hubungan antar organisasi pemuda dari berbagai daerah. Yang keempat, muncul upaya perencanaan Kongres Pemuda II. Kegiatan selanjutnya adalah diadakannya Kongres Pemuda II. Kongres Pemuda II diadakan di Batavia pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Rapat pertama dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 1928 di Gedung Katolik Jongelingen Bonn, Waterloopen. Rapat ini diawali dengan pembukaan oleh Sugondo Jojo Puspito sebagai ketua yang membahas mengenai pentingnya persatuan. Acara selanjutnya adalah amanat Insinyur Soekarno yang terdapat pula ceramah yang dilakukan oleh Muhammad Yamin mengenai penegasan 5 faktor yang memperkuat persatuan bangsa, yakni sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan juga kemauan. Rapat kedua dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 1928 pukul 8 sampai 12 siang di Oost-Java, Biskop Koningsplein. Pembahasan rapat kedua berkaitan dengan hal-hal pendidikan. Rapat yang ketiga dilaksanakan pada pukul 17.30 sampai 20 waktu Indonesia Barat di Gedung Indonesian Club Gibau, Jalan Kramat Raya 106. Pada rapat ketiga, Kongres Pemuda kedua ini dipimpin oleh Sugondo Jojo Puspito yang akhirnya menghasilkan
persatuan dari organisasi-organisasi pemuda Indonesia menjadi Indonesia Muda, dan akhirnya mereka mampu mengikrarkan adanya persatuan dan kesatuan organisasi pemuda seluruh Indonesia yang dinamakan sebagai Sumpah Pemuda, yang isinya adalah: 1. Kami, putra-putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, yakni bahasa Indonesia. Pada pelaksanaan Kongres Pemuda kedua inilah juga dinyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya oleh W.R. Supratman dengan biolanya. Pada perkembangannya, peristiwa Sumpah Pemuda ini diperingati menjadi peristiwa persatuan golongan pemuda di Indonesia yang setiap tahunnya diadakan pada tanggal 28 Oktober. Pembahasan yang terakhir adalah tentang makna peristiwa Sumpah Pemuda. Untuk makna sumpah itu sendiri dimaksudkan untuk menguatkan suatu pernyataan atau perbuatan secara benar atau tidak. Sedangkan untuk makna pemuda dalam perjalanan sejarah di Indonesia itu sangatlah gemilang. Pejuang kemerdekaan, pejuang gerilya, pejuang kemerdekaan bersenjata, pelopor bangsa, avant-garde perjuangan bangsa, perintis kemerdekaan, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk tanah air Indonesia yang dimaksudkan dalam butir pertama Sumpah Pemuda adalah seluruh tanah jajahan pemerintahan Belanda yang masih terletak dalam garis khatulistiwa pada benua Asia Australia dan dua samudra Pasifik di timur dan Samudra Hindia di wilayah barat. Setelah itu muncullah anggapan dari The Founding Fathers Indonesia bahwa tanah air Indonesia merupakan seluruh wilayah Hindia Belanda tempat Sumpah Pemuda itu lahir. Pada dasarnya yang perlu digarisbawahi adalah berkaitan dengan nilai persatuan dari Sumpah Pemuda itu sendiri. Peristiwa Sumpah Pemuda sendiri merupakan peristiwa yang dapat dijadikan generasi penerus bangsa sebagai cerminan kesatuan dan persatuan yang harus dijunjung tinggi di masa sekarang dan masa yang akan datang. Nilai selanjutnya yang mampu dijadikan pembelajaran adalah nilai kemandirian, jati diri, kedaulatan atau penguatan nasionalisme. Nilai-nilai tersebut terlihat dari semangat juang para pemuda dan isi ikrar Sumpah Pemuda yang mencerminkan bahwa kita sebagai putra dan putri bangsa Indonesia bertumpah darah yang satu, berbangsa yang satu, dan berbahasa yang satu, yakni Indonesia. Berdasarkan kalimat itulah maka terlihat jelas bahwa para pemuda menunjukkan jati dirinya, yakni Indonesia. Penggambaran jati diri tersebut baiknya dapat digunakan para generasi penerus untuk berbangga diri bahwa mereka merupakan bagian dari bangsa yang besar, yakni bangsa Indonesia. Nilai yang terakhir yang dapat diamalkan yakni adalah demokrasi. Hal ini tercermin dari usaha para organisasi pemuda yang mengesampingkan asal daerah, kepercayaan, dan kepentingan tiap kelompoknya untuk berjuang bersama dalam kemerdekaan Indonesia. Setelah peristiwa ini pun masih adanya cerminan demokrasi yang ditunjukkan oleh para pemuda untuk menunjukkan cita-citanya seperti dalam melaksanakan program-program bersama, sikap saling menghargai, dan juga mengadakan suatu diskusi bersama antar anggota. Berdasarkan kegiatan-kegiatan tersebut, maka generasi penerus bangsa dapat dijadikan sebagai cerminan dalam menjunjung tinggi peristiwa Sumpah Pemuda dan juga memberikan sikap toleransi serta demokrasi. Baik, cukup sekian
teman-teman BSSD sekalian mengenai sejarah pergerakan nasional di Indonesia. Semoga materi-materi yang telah disampaikan ataupun materi-materi yang sudah tertuang di dalam buku BSSD ini mampu dijadikan teman-teman sekalian sebagai suatu pandangan tentang pergerakan nasional di Indonesia. Bye-bye.